Saya akan membahas sebuah emiten yang mampu bertahan, mampu survive dari tekanan perubahan zaman. Ya, jadi dulunya ini perusahaan yang baik, lalu sempat tertekan karena adanya perubahan zaman, kemajuan teknologi, ya, sehingga memukul omset dan laba bersih perusahaan ini. Ditambah lagi terjadinya pandemi COVID, ya. Jadi double uppercut, ya. Namun belakangan perusahaan ini survive dan mampu menghasilkan laba yang mana labanya pun bertumbuh, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini secara full year, ya. Kita lihat secara full year perusahaan ini pernah di tahun 2015 itu satu tahun tuh laba bersih 829 miliar. Ya, 829 miliar. Kemudian seiring perkembangan teknologi, ya, kemajuan zaman malah membuat perusahaan ini bukannya ikut menikmati perubahan zaman dan kemajuan teknologi itu, malah dia terpukul. Sehingga di 2018 labanya sisa 460 miliar. 2019 masih terus turun, ya, sisa 316 miliar. Bahkan di 2020 saat pandemi Covid, dia mencatatkan kerugian 163 miliar. Ya, di 2021 hanya bisa laba 9 miliar. Hebatnya pada tahun 2022 perusahaan ini ketika COVID belum recovery 100%, belum dianggap hilang, dia malah mampu menciptakan laba 364 miliar. Dan pada 2023 perusahaan ini mampu menciptakan laba 463 miliar dalam satu tahun. Yang mana ini sudah melewati atau bisa kita bilang sama lah ya dengan laba di tahun 2018. Tapi harga pada saat ini, pada saat video ini dibuat, yaitu tanggal 28 November, istirahat sesi 1, harga saat ini belum menyentuh harga tertinggi tahun 2018. Padahal labanya itu sudah menyamai laba tahun 2018. Ya. Sales total pendapatannya pun sudah melewati pendapatan di tahun 2018. Apakah ini adalah emiten salah harga? Sampai di sini kira-kira Anda tahu emiten apa yang saya maksud? Dia dihantam dua gangguan yang datangnya hampir bersamaan, jadi kena double uppercut, yaitu perubahan teknologi dan COVID. Kita tentu sama-sama tahu banyak perusahaan yang sampai hari ini belum mampu melewati laba yang didapat sebelum COVID. Tapi perusahaan ini sudah dihajar dua uppercut, malah mampu mengimbangi atau kembali ke laba yang didapat sebelum COVID, yaitu di 2018, ya. Kalau Anda tahu ini kira-kira perusahaan apa, good job, ya. Nah, saya akan bahas lagi lebih lanjut. Ini laba di tahun 2023. Bagaimana dengan laba di tahun 2024? Ya. Labanya pada tahun 2024, ya, pada tahun 2024 yang sudah 9 bulan, betul sekali. Kalau Anda sudah menebak itu adalah Bluebird, gitu ya. Di mana tahun 2024 9 bulan pertama itu menghasilkan laba 436 miliar. Berbanding 9 bulan 2023 hanya 360 miliar. Jadi ada pertumbuhan sekitar
miliar, yang mana itu setara hampir 20% pertumbuhan laba bersih. Di zaman sekarang ini, ya di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini banyak yang terpukul, bisa menghasilkan pertumbuhan laba hampir 20%, itu sudah merupakan suatu prestasi yang patut dihargai, diapresiasi. Jadi, kalau cuman dasarnya adalah ini, bagaimana kita bisa bilang perusahaan ini ke depannya akan terus bagus? Ya kan? Simple dasarnya. Kalau Anda jalan-jalan menggunakan Gokar, barusan ini saya ada ke Surabaya dan Malang, di mana pada saat saya menggunakan Gokar itu ya setiap hari selama hampir seminggu di sana saya selalu menggunakan Gokar. Itu saya ngobrol dengan para driver yang mana mereka sudah sulit untuk saat ini. Dan Anda tahu pricing yang ada di Gokar itu kan ada yang hemat, ada yang comfort, ada yang prioritas. Kalau Anda pesan yang hemat itu gimana? Bakal dapat driver apa enggak? Anda sendiri yang jawab. Ya. Dan kalau Anda sebagai seorang driver, Anda ngelihat harga hemat itu masuk akal atau enggak? Bisa cuan apa enggak? Anda sebagai driver. Ya, kalaupun ada cuan, tipisnya kayak apa? Jadi jangan heran kalau yang harga hemat yang Anda pilih, maka Anda sulit untuk mendapatkan kendaraan atau mendapatkan driver. That's why saya tahu itu karena ya ibaratnya kalau kita punya mobil kita pasti tahu, oh ini jarak sekian kilo harganya cuma segini, nggak masuk akal. Makanya wajar kalau kita pesan yang hemat nggak dapat driver. That's why saya selalu pesan kalau nggak yang prioritas atau yang comfort. Itu. Saya udah pesan yang comfort aja itu masih sering tercancel, entah karena aplikasi atau apa. Tapi paling tidak orderan comfort ketiga baru saya dapat driver. Ini dengan catatan harga Pertalite masih di subsidi. Kita sama-sama tahu bahwa Menteri SDM sudah beberapa kali sounding bahwa harga Pertalite untuk tahun depan mungkin akan ada penyesuaian. Entah dari dicabutnya subsidi atau bagaimana kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas kemarin sudah ada kata-kata bahwa driver ojol itu tidak akan mendapatkan subsidi karena mereka adalah pengusaha atau orang yang berusaha. Masa pengusaha disubsidi? Itu kata-kata yang kalau menurut saya itu sangat melukai para driver ojol ya. Ibaratnya PSN itu bukankah memberikan kemudahan kepada para pengusaha? Masa driver ojol tidak dikasih kemudahan? Itu bisa menyulut kemarahan, ya kan? Nah, kalau seandainya tahun depan itu kebijakan Pertalite dikurangi subsidinya berlaku, maka Anda bisa lihat kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah semakin tipisnya margin keuntungan para driver ojol ataupun taksi online. Kalau margin semakin tipis, keuntungan semakin tipis, kira-kira orang akan tetap mau menjadi driver atau tidak? Itu dulu pertanyaannya. Kalau mereka menyerah sebagai driver, maka jumlah unit yang ada dari kendaraan taksi online ini akan berkurang. Kalau sudah berkurang unitnya, maka user pun ketika mau cari driver akan kesulitan. Maka apa yang terjadi? Anda akan mencari yang lain. Jadi kalau seandainya kebijakan BBM ini diberlakukan, maka benefit terbesar kemungkinan besar akan didapatkan oleh Bluebird. Anda bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2018 itu harga tertinggi Bluebird ada di kisaran ini. Di kisaran harga 5.300-an. Sekarang harga Bluebird itu masih 1.955. Ya. Di mana pada tahun 2018 dia berhasil mencetak laba bersih setahun 460 miliar. 2023 satu tahun mencetak laba bersih 463 miliar. 2024 hampir bisa kita bilang akan bertumbuh, akan lebih dari 463 miliar.
dengan catatan 2024 harga Pertalite belum diutak-atik. Tahun depan kemungkinan besar harga Pertalite sudah pasti akan diutak-atik oleh pemerintah. Dan kalau itu terjadi, maka pertarungan antara driver online dengan Bluebird itu akan semakin imbang pertarungannya. User atau konsumen itu akan diberikan pilihan yang sama harganya. Saya nggak tahu ya harga Bluebird itu berapa, karena ketika saya buka aplikasi Gojek yang saya cari itu pasti mobilnya si Gojek, Gokar, ya kan. Saya nggak ngecek harga Bluebird itu berapa. Cuman seingat saya harganya itu nggak beda jauh dengan harganya Bluebird. Bluebird lebih mahal tentunya kalau sekarang, tapi selisihnya itu tidak terlalu beda jauh dengan harga yang comfort ya. Kalau dengan harga yang hemat sudah pasti selisihnya jauh. Cuma ya percuma Anda klik hemat, tapi nggak dapat drivernya. Nah, apakah harga saat ini merupakan kesalahan harga? Market menilai terlalu rendah. Bagaimana menurut Anda? Apakah prospek untuk di Bluebird ini? Dimana kalau harga Pertalite diutak-atik, subsidi dikurangin, menjerit itu para driver online, ya kan? Dan akan membuat pertarungan menjadi imbang. Lalu, apakah Anda yang memesan hemat itu lebih sering dapat atau lebih sering nggak dapat, lebih sering tercancel oleh para driver? Karena coba kalau Anda tanya kepada driver taksi online, zaman sekarang itu kalau mau cancel orderan itu hukumannya tidak seberat seperti zaman dulu yang akan mempengaruhi performance Anda. Bahkan driver-driver ini saya tanya berapa cancel dalam satu hari yang mereka lakukan. Rata-rata mereka menjawab minimal mereka cancel order itu 30 kali dalam satu hari. Ya, entah kuping saya yang salah dengar, mungkin 1 minggu, tapi saya yakin satu hari mereka cancel order itu 30 kali. Per satu driver taksi online, itu satu. Kedua, bahkan ada yang bilang, kalau mau dapat penumpang jarak jauh, ibaratnya misalnya tarifnya minimal 40.000, maka mereka harus ngajarin akun dengan cara ibaratnya minimal 6 bulan itu ya gambling juga mereka bilang. Tarif jarak pendek mereka cancel. Tarif jarak pendek mereka lebih sering cancel. Seperti itu. Sehingga algoritma aplikasi akan belajar bahwa oh ini spesialis jarak jauh. Artinya Anda terima yang 40.000 ke atas. Ya kan, kalau 35.000 Anda cancel. Akunnya belajar. Oh yang lama-lama Anda akan lebih sering mendapatkan, si driver akan lebih sering mendapatkan track panjang, artinya yang biayanya di atas 40.000. Ada yang driver yang ngomong begitu, dan itu bukan 1-2 driver. Ya, jadi ya makanya saya nggak heran kalau yang hemat, setiap kali pencet yang hemat, itu jarang ada yang dapat. Jarang saya kebagian driver. Tapi begitu saya mencet comfort, paling tercancel 1 atau 2 kali, udah beres urusan. Dapat driver di comfort. Seperti itu. Dan kalau Anda ibaratnya merasa, oh iya, memang seperti itu juga yang Anda alami, maka ya bolehlah Anda timbang-timbang, Bird ini cocok apa enggak untuk ibaratnya jadi salah satu pertimbangan portfolio investasi Anda. Saya juga pingin pendapat dari Anda bagaimana di kota besar yang lain, ya kan? Saya kan di Surabaya itu ngecobanya. Kalau di kota kecil mah biasanya driver itu mau orderan jarak jauh, jarak pendek disikat semua, ya kan? Tapi kalau kota besar mereka harus pilih-pilih karena macet apa segala macam, itu kos bensinnya lumayan tuh. Nah, bagaimana dengan di Jakarta? Bagaimana dengan di Medan? Bagaimana dengan di Bandung? Apakah sama seperti cerita saya di kota Surabaya dan Malang? Saya tunggu komen Anda. Jadi kita sama-sama teredukasi. Kalau memang situasinya adalah sama, ya berarti hipotesa saya mengatakan bahwa tahun depan itu akan menjadi tahun yang cemerlang bagi Bluebird. Dengan catatan harga Pertalite tidak disubsidi. Semoga bermanfaat bagi Anda.